Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nabila Rizky Amalia. Saya mahasiswi program studi pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diberikan Ibu Dina Amalia pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan anak usia 2-5 tahun. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan sosialnya. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan bentuk kematangan anak dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada usia 2-5 tahun ini, perkembangan sosial anak sudah memasuki tahap yang lebih luas, karena anak sudah mulai berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Seperti yang kita tahu, ketika anak usia 0-2 tahun itu dia masih berinteraksi dengan hanya dengan keluarga inti atau keluarga besarnya. Ketika sudah memasuki 2-5 tahun, anak mulai berinteraksi dengan anak-anak seusianya, berinteraksi dengan tetangga yang seusianya, atau ketika dia sudah memasuki umur 4 tahun, dia udah mulai masuk ke sekolah, di mana perkembangan sosialnya sudah lebih kompleks lagi. Yang kedua, ada perkembangan emosional. Perkembangan emosi pada anak usia dini merupakan bentuk kemampuan anak untuk dapat mengelola dan mengekspresikan emosinya, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Nah, emosi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, karena baik pada masa prasekolah maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Nah, kenapa demikian? Karena emosi yang terbentuk sejak dini akan mempengaruhi emosinya pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, ada perkembangan moral dan budi pekerti. Pada pengembangan nilai moral sangat erat kaitannya dengan budi pekerti. Nah, kenapa? Karena perkembangan moral pada anak usia dini merupakan sesuatu yang dapat merangsang moral anak dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta nilai budi pekertinya. Nah, ada upaya dalam mengembangkan moral anak, yaitu dengan berbagai macam cara pendekatan, baik itu pendekatan dari segi agamis maupun dari segi lainnya. Kemudian ada perkembangan moral serta budi pekerti yang baik pada anak usia dini dapat diarahkan dengan pengenalan kehidupan pribadi anak dengan orang lain. Nah, hal ini dilakukan agar anak dapat mudah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan moral dan emosional anak. Kita bahas usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan moral terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada mengajarkan anak untuk terbiasa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, ketiga kata ini kita ajarkan pada kondisi-kondisi yang tepat gitu. Nah, ketika dia berbuat salah, kita ajarkan untuk dapat bisa meminta maaf kepada orang, sehingga dia dapat mengakui kesalahannya. Nah, yang kedua, kata tolong, kita dapat mengajarkan ketika anak butuh pertolongan orang lain atau butuh bantuan, dia terlebih dahulu mengucapkan kata tolong. Nah, ketika dia sudah menerima bantuannya, kita ajarkan untuk mengucap kata terima kasih. Yang kedua, ada menjadi contoh untuk anak tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak itu kan peniru ulung. Jadi, kita tuh lebih baik mencontohkan hal-hal yang baik di depan dia. Bukan hanya kita memberitahu saja. Karena ketika kita buang sampah di tong sampah di depan anak, sambil kita beritahu kalau buang sampah itu di tempat sampah, tidak boleh sembarangan. Jadi dia akan bisa melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan itu. Nah, usaha terakhir yang akan saya bahas yaitu ajarkan anak untuk berperilaku jujur. Nah, jujur itu kan hal yang harus ditanamkan sejak usia dini, karena ketika dia bisa berperilaku jujur, itu akan meminimalisir anak untuk berbuat kebohongan. Nah, kemudian usaha-usaha untuk meningkatkan perkembangan emosional anak. Yang pertama, terima emosi anak dan berikan tanggapan yang emosional. Contohnya ketika anak bercerita dengan emosi yang menggebu-gebu, kita menanggapinya juga dengan yang semangat. Jadi dia merasa didengarkan dan merasa lebih semangat untuk bercerita. Yang kedua,
membantu anak untuk mengenali emosi. Nah, contohnya ketika anak menangis, kita bisa mengenalkan emosi sedih ke dia. Jadi waktu dia nangis, kita bilang ke dia, "Adik, kenapa? Sedih ya, makanya nangis. Ya udah, nangis dulu. Nanti kalau udah tenang cerita ya, sedih kenapa." Jadi dia bisa tahu ketika dia nangis atau dia melihat orang lain nangis, itu tuh emosi sedih yang dikeluarkan dia atau dikeluarkan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada ajari anak untuk bisa mengendalikan diri. Contohnya ketika anak sedang marah, kita tenangin dia dengan kayak sabar, tenang, tarik nafas, buang gitu. Jadi ketika dia marah kemudian hari, dia bisa lebih mengendalikan diri dengan cara yang kita ajarkan. Baik, hanya sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.